ayat 96 surah Al-A'raf yang khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita sekalian, sekiranya penduduk negeri-negeri ini dimanapun dia berada, dia beriman, dia bertakwa kepada Allah dengan ikhlas seikhlasnya, pastilah, kata Allah, kami akan membuka, melimpahkan keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi. Tapi manakala mereka mendustakan, mendobrak, menyalahi syariat aturan Allah, maka tunggulah azab kami terhadap apa yang mereka lakukan. Inilah Al-Quran sidang jamaah sekalian, berbicara kepada kita secara langsung dan fakta yang qat'i dan pasti, tidak bisa kita robah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am ayat 155. Inilah Al-Quran yang kami turunkan penuh keberkahan. Maka itulah, ikutilah Al-Quran itu dengan baik dan benar, dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini secara tegas mengindikasikan kepada kita bahwa dimanapun negeri berada, senantiasa Allah curahkan keberkahan bila memenuhi dua syarat utama, yaitu yang pertama iman, dan syarat kedua adalah takwa. Dua syarat ini menjadikan pelimpahan barakah dan berkah Allah tanpa perhitungan dari Allah sedikit pun, baik berupa makanan, rezeki, serta kehidupan yang aman di dunia yang fana ini. Tidak kurang 20, tidak kurang 32 kali Allah menyebutkan kalimat barakah di dalam Al-Quran. Barakah dan berkah menjadi dambaan setiap kita insan ini. Seperti juga halnya salam dan rahmat ketika kita bertemu antara satu dengan yang lain, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan selalu menyertai Anda. Setiap perbuatan yang baik tanpa dimulai dengan basmalah, dengan nama Allah, fahuwa aqta. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa abta. Setiap perbuatan yang baik, kata Rasulullah, tidak diawali perbuatan itu dengan nama Allah, maka perbuatan itu terputus, tidak mendapat berkah darinya. Jamaah yang dirahmati Allah, menurut bahasa, barakah itu adalah nikmat Allah. Ar-Raghib Al-Asfihani dalam Mufradat Al-Quran memberikan makna barakah, subutul khair minallah fi syai', tetapnya kebaikan dari Allah dimanapun kita berada tentang sesuatu itu yang baik. Yang baik itu pun sidang jamaah sekalian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Khazin,
Barakati minas sama ditafsirkan dimaknai dengan hujan yang turun dari langit. Sementara berkah dari bumi adalah suburnya tanah yang memungkinkan diolah oleh manusia, tumbuh tumbuhan sehingga dia berbuah jadi rezeki kepada manusia ini. Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar beliau mengatakan, bumi ini dua fungsi katanya. Fungsi rahmat dan fungsi laknat. Ketika bumi ini sedang jamaah berfungsi rahmat, manusia hebat di alam ini. Berhadapan dengan alam dia hebat, anginnya yang sehat, tanahnya yang subur. Apapun yang ditanam akan tumbuh dan subur karena berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika bumi ini bersifat laknat, manusia kecil di hadapan alam, apapun yang dia tanam tidak jadi tumbuhan, malah mati gersang, tidak menghasilkan apa-apa. Inilah yang ditamsilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Negeri Sabak yang memiliki kesuburan, keindahan panoramanya. Tidak ada penyakit sedikit pun, kata Ibnu Katsir. Tidak ada lalat. Tapi pohon tumbuh subur berbuah tanpa dipupuk sekalipun. Ketika pagi hari tidak usah dipetik buahnya, tapi masing-masing ibu-ibu, orang-orang keranjang di kepalanya, lewat tumbuh-tumbuhan, pohon dan buah turun di keranjang tanpa dipetik. Begitulah negeri Sabak ditamsilkan di dalam tafsir Al-Quranul Karim. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah yang beriman tentunya senantiasa mengharapkan agar nikmat ziyadatul khair, barakah itu terus mengalir bersama kita. Bertambahnya kebaikan, as-sa'adah, kebahagiaan, manfaat dan takdis, kesucian, apa yang kita raih dan kita dapatkan. Dengan kata lain, barakah adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia ini. Kasih sayang Allah yang memunculkan ketenangan batin, yang mendorong kebahagiaan secara fisik. Kebahagiaan itu pun muncul sidang jamaah sekalian tanpa diduga dan tanpa bisa dibuat perhitungan, baik itu materi maupun non materi yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya kalau manusia ini patuh menjalankan aturan syariat Allah dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau manusia ini zalim, menentang aturan syariat Allah, tunggulah azab Allah itu sangat pedih akan diturunkan kepada hambanya di bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Baik berkah material seperti harta benda yang Allah anugerahkan, anak yang sehat, terhindar dari segala cobaan dunia ini, tidak terlibat pergaulan bebas, tidak tersandung dengan narkoba, tidak doyan main judi online dan PUBG. Tapi semua ini barakah Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maupun berkah secara imaterial, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, baik ilmu termasuk usia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, berikut ini ada baiknya kita ingatkan beberapa hal, beberapa contoh sebagai aplikasi dari barakah dan berkah yang kesehariannya kita nikmati. Semoga kita selalu
di dalam barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hidup yang barakah bukan hanya dilihat dari aspek sehat jasmani semata, tapi kadangkala sidang jamaah sekalian, sakit itu pun justru menjadi barakah, sebagaimana dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sakitnya yang menahun, malah dalam riwayat dikatakan 7 sampai 8 tahun terus didera oleh penyakit. Padahal sebelumnya Nabi Ayub diberikan kaya raya oleh Allah dan harta yang banyak, ternak yang banyak, anak yang banyak, sehat-sehat. Tapi suatu saat iblis gusar kepada Nabi Ayub. Dia memohon kepada Allah agar Allah mencabut nikmat dari Ayub supaya dia hidup kufur seperti iblis laknatullah. Karena itu sidang jamaah sekalian, satu demi satu nikmat Allah cabut dari Nabi Ayub alaihissalam. Ketika hartanya habis, Ayub hanya mengatakan alhamdulillah wa alaihil wad'u. Segala puji bagi Allah, Engkaulah yang mengambil hartaku ini ya Allah. Di saat kesehatannya hilang, Ayub hanya mengatakan alhamdulillah wa minhul afiyah. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil sehat dariku. Ketika dirinya dijauhkan oleh orang yang banyak, ia hanya mengatakan alhamdulillah wa fihil unsu. Segala puji bagi Allah, orang-orang sudah menjauhkan diri dengan saya. Kenapa mereka menjauh sidang jamaah sekalian? Karena penyakitnya, aromanya tidak enak dicium oleh orang lain. Jangankan orang lain, istrinya saja sudah jenuh dan bosan melayani, mengobati suaminya Ayub alaihissalam. Dan ketika musibah terus mendera, ia tidak pernah berputus asa, tapi ia mengatakan alhamdulillah wal akhiratu khairun wa abqa. Segala puji bagi Allah, akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal daripada dunia ini. Inilah sidang jamaah sekalian, barakah bukan hanya dari aspek kesehatan saja, tapi barakah juga bisa ketika seseorang didera penyakit oleh Allah, tapi harus sabar dengan ikhlas menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuba iznada rabbahu inni massaniyaz zurra wa anta arhamur rahimin. Anbiya ayat 83. Ingat ketika Nabi Ayub memohon, memanggil Tuhannya, ya Tuhanku, Engkau telah menimpa aku dengan sakit menahun ini. Dulu aku sehat, hari ini jadi sakit. Ya Allah, Engkau maha pengasih dan Engkau maha penyayang. Tidak ada tempat mengadu kecuali ujian diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hari ini kita masih didera oleh musibah corona, COVID, tentu kita bukan euforia di tengah musibah itu, tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semua musibah itu Allah geserkan, Allah jauhkan. Bagaimana kita memakmurkan masjid rumah Allah. Mudah-mudahan di masjid rumah Allah, kata Rasulullah, hadis Anas, tidak akan pernah turunnya penyakit. Subhanallah. Setelah Nabi Ayub sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi umur lagi yang panjang, diberi anak yang banyak sampai 26 orang. Malah anak yang tertua namanya Bushra, yang akhirnya setelah Ayub wafat kembali kepada Allah, dia diangkat menjadi nabi dan rasul dengan namanya Zulkifli. Subhanallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, tanah yang barakah itu bukan harus karena subur dan indah panoramanya, tapi tanah yang gersang tandus pun sidang jamaah sekalian,
seperti Makkah Al-Mukarramah, Allah beri keutamaan, Allah lipat gandakan pahalanya bagi siapa yang beribadah di tempat itu. Ini seperti komentar Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang menjelaskan ayat 96 Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia di bumi ini adalah Baitullah yang di Makkah yang diberkahi oleh Allah dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, la tusyaddur rihal illa min salasati masajid. Jangan engkau bersemangat bepergian, kata Rasulullah, kecuali untuk menziarahi 3 tempat masjid. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, masjidku Masjid Al-Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Bagi orang yang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, kata Rasulullah, akan dilipat gandakan pahala 100.000 kali. Bagi yang salat di masjidku Masjid Nabawi akan digandakan pahala 1000 kali. Dan bagi yang salat di Masjid Aqsa di Palestina akan digandakan 500.000 kali. Subhanallah. Namun hari-hari ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, jangankan ke Palestina, mungkin ke Makkah Al-Mukarramah, ke tanah haram saja sudah di blacklist lagi bahwa jamaah haji tidak akan diberangkatkan tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan tanahnya, rumahnya yang suci. Insya Allah tidak pada tahun ini, insya Allah Allah beri keberkahan di tahun-tahun yang akan datang. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya makanan yang berkah. Tidak hanya komposisi gizinya yang seimbang dan lengkap, tapi makanan itu harus halal. Makanan itu tidak syubhat yang kita cari, tapi semuanya dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fa'aula binar. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram itu lebih condong kepada nerakanya. Kalau kita punya anak, tentu anak kita lebih banyak bergelimang dengan dosanya daripada pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghasilan yang berkah juga bukan gaji yang besar dan terus bertambah, tapi sejauh mana bisa jalan-jalan rezeki yang kita raih itu untuk membantu orang lain. Kita bayar zakatnya, kita beri infaknya, kita berikan sedekahnya, kita sisihkan untuk wakaf di jalan Allah, kita memberikan hewan kurban yang akan disembelih pada hari Idul Adha yang akan datang, insya Allah. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, anak-anak yang berkah bukanlah saat kecil dimanjakan oleh orang tuanya, ketika besar dia mendapat jabatan yang baik, rezeki yang terus bertambah. Bukan itu, tapi bagaimana anak-anak kita kelak juga tidak menjauhkan diri dan orang tua, selalu berdoa kepada orang tua, selalu berbakti kepada kedua orang tua, di samping dia beribadah dengan disiplin kepada Allah, memberikan segala kemudahan. Idza mata bnu adama in qata'a anhu amalu illa min salas. Ketika seorang anak Adam meninggal, sidang jamaah sekalian, terputuslah semua amalnya dengan dunia ini kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Itulah wakaf yang pernah diberikan ke masjid, ke rumah yayasan, ke pendidikan. Sekalipun si wakifnya tidak ada lagi, sudah di alam barzah, tapi pahala selama wakaf masih terjaga, pahala itu terus mengalir ke alam barzah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, baru anak yang saleh. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha
fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmir. Al-Isra ayat 16. Apabila suatu negeri Allah ingin hancurkan negeri itu, awalnya Allah berikan nikmat rezeki yang melimpah ruah, siang malam Allah berikan kepada manusia ini. Tapi manakala mereka fasik dengan nikmat yang melimpah itu, maka Allah pasti akan menghukum, memberikan ancaman yang sehancur-hancurnya kepada negeri itu. Fadammarnaha tadmir. Karena itu sidang jamaah sekalian, hadis riwayat Ahmad yang artinya menyebutkan, sungguh Allah menguji hamba ini dengan pemberiannya yang banyak. Barang siapa rela dengan pembagian Allah terhadapnya, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluas cakupan rahmat berkah kepadanya. Namun barang siapa tidak rela dengan pemberian Allah, maka tidak akan mendapatkan keberkahan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Semoga sidang jamaah sekalian, segala aktivitas kita hari ini dan seterusnya, Allah berikan kehidupan kita keberkahan, berkah umur, berkah rezeki, berkah sehat, berkah anak kita, dan berkah negeri kita yang kita cintai ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita masuk di dalam dua rukun al-khutbah.